Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu petang ini kita bisa bersama-sama datang di Masjid Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam rangka mentadabbur ayat-ayat Allah, semoga kita menjadi hamba yang semakin bersyukur dan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mencoba membahas ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Surah yang kedua ayat ke-127 merupakan ayat yang penting untuk dipelajari dalam rangka mendeteksi istilah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita. Mufradat, kosakata yang termaktub di dalam Al-Qur'an ini menjadi semacam kode bagaimana tradisi Timur Tengah yang disebut sebagai peradaban Semitik, peradaban yang kita kenal dengan istilah Samiyah, rumpun Semitik, ternyata mengandung makna yang sangat dalam bila dideteksi dari istilah yang dipakai. Kalau kita cermati di ayat 127, ada dua kata kunci di situ. Yang pertama, merujuk pada nama seorang hamba. Yang kedua, merujuk pada salah satu asmaul husna sang Khalik itu sendiri. Jadi ada dua istilah di situ. Pertama merujuk pada sang makhluk, kedua merujuk pada sang Khalik. Istilah yang merujuk pada sang makhluk yakni nama Ismail. Sedangkan istilah yang merujuk pada sang Khalik yakni As-Sami'. Dari istilah yang dipakai itu sebetulnya berakar dari kata yang sama, yakni kata Sami'ah. Ini memang agak serius, makanya saya lihat wajahnya serius semua ini. Belajar ad-dinul Islam memang harus diminimalkan bergurau, harus serius. Karena ini agama. Agama itu bukan mainan. Agama itu adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua kata kunci ini, kita akan terkejut. Kenapa redaksi Quran seperti itu? Kalau diterjemahkan secara harfiah,
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Allah bersama sang putra, yakni Ismail. Kemudian keduanya bermunajat, Rabbana taqabbal minna, wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau sendiri, As-Sami', Tuhan yang maha mendengar, Al-Alim, Tuhan yang maha mengetahui. Di awal menyebut nama sang tokoh, yakni Ismail, dari kata Sami'a plus il, artinya dia Tuhan yang telah mendengar. Sedangkan Tuhan sendiri menyebut dirinya dengan ungkapan As-Sami', Allah maha mendengar, Tuhan maha mendengar. Jadi As-Sami' itu selaras dengan makna Ismail. Ini adalah gaya bahasa Timur Tengah, gaya bahasa Arab khususnya. Redaksi Quran mengatakan begitu, As-Sami' dan Ismail. Kalau kita dengar dengan telinga kita, bunyi itu mirip atau berbeda? Sangat-sangat mirip. As-Sami' dan Ismail. Kalau As-Sami' al plus Sami'a. Tapi kalau Ismail, Sami'a plus il, dibalik. Kenapa Quran redaksinya seperti ini? Saya tidak bisa mengira-ngira, tapi begitulah redaksi Quran. Nah, kalau sudah kita paham demikian, kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, Rabbana waj'alna, wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami muslimaini laka, dua orang muslim yang layak di hadapanmu. Jadi tegas di situ membatasi siapa yang dimaksud, dua orang di situ. Rabbana waj'alna muslimaini laka, wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang benar-benar muslim di hadapanmu. Berarti yang dimaksud di sini merujuk pada dua tokoh yang dimaksud pada ayat sebelumnya, yakni Ibrahim dan Ismail. Kemudian wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami. Sebagai apa? Ummatan muslimatan lak, sebagai satu ummah yang juga layak di hadapanmu, yang juga bertaslim, layak di hadapanmu. Berarti yang dimaksud pada ayat 128 itu adalah satu ummah. Satu ummah itu bukan merujuk pada satu orang. Satu ummah itu merujuk pada kumpulan banyak orang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itulah yang dimaksud dengan ummah. Dan ummah ini berasal dari dzurriyyatina, dari keturunan kami. Siapa yang dimaksud ini? Merujuk pada keturunan Ibrahim melalui Ismail. Ayat ini jelas tidak bisa ditafsirkan lain. Ini adalah makna tunggal yang tidak bisa diinterpretasi dengan makna lain. Hanya tokoh yang dimaksud keturunan Ibrahim melalui Ismail, yang berasal dari satu ummah, dan ummah itu merujuk pada generasi yang akan datang setelah keduanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 129 ini lebih mengejutkan lagi, karena tidak mungkin ditafsirkan berbeda. Selalu maknanya itu sepakat. Kita bisa baca semua kitab tafsir terdahulu. Tafsir Muqatil Ibn Sulaiman misalnya, yang disebut sebagai tafsir Al-Kabir. Beliau wafat tahun 150 Hijri. Kemudian dilanjutkan oleh tafsir At-Tabari yang berjilid-jilid itu. Beliau wafat tahun 310 Hijri. Kemudian tafsir Jalalain atau tafsir Bil Ma'thur yang tulisan dari Jalaluddin As-Suyuti, dan tafsir Ibnu Katsir, dan semua kitab-kitab tafsir. Tidak ada satupun kitab tafsir yang penjelasannya itu berbeda.
Kenapa tidak berbeda? Karena ayat 129 itu tegas siapa yang dimaksud, meskipun tidak disebut nama. Di ayat 129 disebutkan, Rabbana wab'ats fihim, wahai ya Rabb, utuslah di kalangan mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim, yang akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan sang rasul itu akan mengajarkan kepada mereka, yakni alkitab, wal hikmah, dan juga al-hikmah, wa yuzakkihim, dan sang rasul itu akan menyucikan jiwa mereka. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau sendiri, al-azizul hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Perhatikan ayat 129 ini, berapa kali ungkapan dhamir hum diulang, dan siapa dhamir hum yang dimaksud itu. Hum dalam bahasa Arab itu tidak merujuk pada satu orang. Hum itu merujuk pada kumpulan orang, dan hum merujuk pada istilah yang dimaksud pada ayat sebelumnya, yakni sebagai ummah, kumpulan banyak orang, dan itu adalah keturunan Ibrahim melalui Ismail. Dari antara mereka itu akan muncul seorang rasul, karena redaksinya menggunakan istilah rasulan, satu orang rasul. Satu orang rasul itu dari keturunan Ibrahim melalui Ismail, tidak merujuk pada yang lain. Berarti siapa yang dimaksud rasulan di sini? Ternyata semua ahli tafsir, tidak ada satupun ahli tafsir generasi salaf maupun generasi khalaf yang menyebutkan rasul yang dimaksud itu bukan merujuk pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sepakat satu suara, yakni yang dimaksud adalah khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak ada beda tafsir? Padahal kita tahu kalau bicara kitab tafsir, memahami ayat demi ayat di dalam Al-Quran, ada potensi para ulama untuk berbeda pendapat. Dalam memahami ayat Quran, ada potensi para ulama memahami ayat itu. Itulah sebabnya ada ikhtilaf. Tapi kenapa ayat 129 ini para ulama generasi terdahulu sampai generasi kita sekarang tidak ada satupun mereka yang berbeda pendapat? Seakan-akan ini suara dari langit yang dipahami bersama. Kenapa? Karena ini urusannya berkaitan dengan akidah. Bukankah akidah itu dibagi dua, dan itu termaktub di dalam syahadatain yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah akidah. Maka tidak ada potensi untuk berbeda. Maka supaya tidak ada potensi untuk berbeda, maka Allah menggunakan kalimat yang sharih, yang tegas, dan tidak bisa ditafsirkan lain. Saya terlalu cepat tidak? Enggak ya? Kok sampai wajahnya serius banget tuh? Relax aja, relax. Yang penting ayat 129 ini meskipun menggunakan kode rasulan, satu orang rasul, tidak menyebut nama, tapi gelarnya yang dimaksud, rasulan. Dan itu merujuk pada keturunan Ibrahim melalui Ismail. Nah, tadi saya sudah menegaskan bahwa Al-Quranul Karim menggunakan gaya bertutur masyarakat Timur Tengah, dan ini diwakili dengan bahasa Arabnya. Dan tadi sudah saya sebutkan, ada ungkapan kata Ismail dan ada ungkapan kata As-Sami'. Apakah pola seperti ini juga bisa kita temukan pada tradisi lain selain Islam? Jawabannya ya. Tapi bukan dalam konteks bahasa Arabnya, tapi dalam konteks bahasa Ibraninya. Dalam konteks bahasa Ibraninya itu tegas di kitab yang dikenal dengan nama Hamisa Humsetora, 5 buku kitabnya Musa. Kalau saya sebut Hamisa Humsetora, kalau disebut Torah
Kira-kira bahasa Arabnya apa? Taurah itu kalau kita cermati sejajar dengan istilah Torah dalam bahasa Ibrani. Kalau kita baca karya ulama klasik yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menulis kitab yang namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau menjelaskan ada istilah-istilah yang sebenarnya berasal dari bahasa lain kemudian diarabkan dan sudah menjadi bagian dari bahasa Arab itu sendiri, yakni istilah kata Taurah. Bukankah itu istilah yang sering muncul di dalam Al-Quran? Ya, bukan hanya itu, ada istilah Injil, ada istilah Zabur, ada istilah Taurah. Taurah sejajar dengan istilah Torah. Di dalam Al-Quran, Taurah itu disebut juga Nur, artinya cahaya. Sedangkan istilah Torah itu diambil dari kata Or. Or dalam bahasa Ibrani artinya cahaya. Sedangkan posisi saya di sini yang mengajar disebut sebagai More, orang yang mengajarkan itu. Bendanya disebut Torah, sifatnya Or, cahaya, tindakan mengajar disebut Yara. Dari sisi bahasa kelihatan ada kedekatan makna. Torah, Or, Yara, More. Ini kajian kebahasaan. Dan memang betul, kalau Torah berasal dari kata Or, artinya cahaya, sedangkan di dalam Quran Taurah itu disebut Nur, cahaya. Inilah gaya bahasa Ibrani sejajar dengan bahasa Arab itu sendiri. Nah, kalau di dalam Quran berkaitan dengan Ismail, ada ungkapan kata Ismail dan As-Sami', sedangkan dalam kitab Torah itu redaksinya berbunyi begini. Kalau Sefer Bereshit atau kitab Kejadian pasal 17 ayat 20, kalau ingin memahami secara cermat lebih baik dicatat. Kenapa dicatat? Karena nanti dikonfirmasi, ditanyakan, betul tidak bunyinya kayak begitu. Kadang-kadang kita ini sebagai mustami' percaya 100% pada orang yang bicara di depan, seakan-akan yang bicara itu nabi, maksum, tidak mungkin keliru. Padahal bisa jadi Anda dibohongi. Iya kan? Kita muslim tidak bisa percaya kepada siapapun kecuali dengan kritis, percaya dengan nalar yang kritis. Supaya apa? Tidak dibicarakan hal-hal yang berbau dusta. Bukankah kita diajarkan untuk menjauhi TBC? Apa itu TBC? Bid'ah, khurafat, tahayul. Sekarang TBC itu ada enggak? Hah? Oh banyak. Halu, mi'raj 70 kali sehari. Itu TBC bukan? Menurunkan hujan susu dari langit, TBC bukan? TBC. Bisa melarang malaikat bertanya kepada hambanya, TBC bukan? Ini harus dihilangkan. Kalau tidak, umat menjadi bodoh, umat tidak cerdas. Alhamdulillah, kita selalu berjuang di jalan tauhid ini. Jangan sampai kita dikibuli dengan ajaran-ajaran yang tidak mencerdaskan kita. Oke, sekarang kita kembali. Jangan sepaneng panjenengan ya. Nah, kalau di dalam kitab Kejadian atau Sefer Bereshit pasal 17 ayat 20 bisa dicatat. Disebutkan begini. Wala Yishmael sema'tiha hinne berehti oto wahirbaiti oto wahifreiti oto bemeot meot snem ashar neshim yelet wenetahti legoy gadol. Kira-kira mirip nggak dengan bahasa Arab? Hah? Enggak. Oh, kurang cermat sampean. Coba perhatikan tuh. Wala Yismail sema'tiha. Wala Yismail sema'tiha.
Artinya, dan tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Ini ucapan Tuhan kepada Ibrahim alaihissalam. Tuhan menurut mereka bicara kepada Ibrahim, dan Tuhan berkata kepada Ibrahim, wali Ismail sama'atiha, dan tentang Ismail sama'atiha, bahasa Arabnya sami'a, sama, sama'atiha, aku telah mendengarkan permintaanmu. Hinne berehti oto, aku memberkati dia. Wahirbaiti oto, dan aku akan memperbanyak keturunannya. Wahifraiti oto, dan aku akan melipat gandakan keturunannya sebanyak-banyaknya. Senem asyar neshim, ada 12 neshim. Saya tidak terjemahkan neshim itu apa. Ada 12 neshim yelet yang akan lahir dari sulbinya Ismail. Kemudian ditegaskan di situ, Legoy gadol, dia akan menjadi bangsa yang besar. Itu bahasa Ibraninya. Oke. Sekarang kalau kita tidak mengerti bahasa Ibraninya, sekarang kita bisa membaca dokumen lain yang dalam bahasa Arab, ditulis dalam bahasa Arab, dipakai di kalangan tradisi Arab, bukan Arab musta'ribah, tapi dipakai di kalangan Yahudi musta'ribah. Apa itu Yahudi musta'ribah? Orang Yahudi tapi berbahasa Arab. Orang Yahudi bertutur dalam bahasa Arab. Orang Yahudi yang menggunakan tradisi Arab, berperadaban Arab. Itu yang disebut Yahudi musta'ribah. Sedangkan Bani Ismail, keturunan Ismail, disebut sebagai bangsa Arab musta'ribah. Arab musta'ribah. Jadi yang para masyayikh itu juga keturunan Bani Ismail. Misalnya Bawazir, ada orang yang bernama Ismail Bawazir, ada Thohir Bawazir. Tahu Thohir Bawazir siapa? Pak Thohir Bawazir siapa? Owner dari Pustaka Al-Kautsar Jakarta. Ini Thohir Bawazir. Itu juga bagian dari Bani Ismail, dan masih banyak yang lain. Alhamdulillah di sini ada, saya lihat wajah-wajahnya. Ya, pokoknya kalau depannya ada ba, itu pasti berasal dari Arabia bagian selatan. Bawazir, Bajber, Baswedan, Basmeleh. Yang depannya ba itu sebetulnya singkatan dari Bani. Ba itu singkatan dari Bani. Jadi ba wazir berarti Bani Wazir. Bajber, Bani Jabar. Baswedan, Bani Swedan. Itu kode sebetulnya. Ya, kalau disebut kode paham maksud saya. Jadi Bani Ismail itu besar. Makanya Bani Ismail dalam kitab yang saya bawa ini, itu dokumen yang paling awal, kitab Taurat diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh seorang rabi yang namanya Rabbi Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon itu lahir tahun 882 Masehi, meninggal tahun 942 Masehi. Atau Hijriahnya lahir tahun 269 Hijri, meninggal tahun 331 Hijri. Berarti ini masuk abad ketiga dan keempat. Ya, abad ketiga akhir dan abad keempat awal. Kita tahu ini adalah masa gemilang era Islam. Masa gemilang era Islam. Imam Bukhari sudah eksis. Artinya apa? Ini merupakan bahasa bersama. Bahasa Arab yang dipahami bersama, baik mereka yang disebut Arab musta'ribah maupun Yahudi musta'ribah. Mereka menggunakan bahasa yang sama, dipahami secara bersama. Ternyata teks Ibrani tadi diterjemahkan demikian. Mungkin saudara akan kaget ini karena menggunakan istilah kunci. Di sini disebutkan begini. Wa fi Ismail qad sami'tuka. Dan tentang Ismail sesungguhnya aku telah mendengarkan permintaanmu. Ha ana mubarikum fihi wa unmihu wa ukthirhu jidda
Ithna asara syarifan yalid wa aj'alu minhu ummah kabirah. Dan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Aku akan memberkati dia, aku akan memperbanyak keturunannya, begitu banyaknya, sangat banyaknya. Akan muncul isna asyara syarifan, ada 12 orang syarif. Kata kunci yang dipakai adalah kata syarif. Berarti syarif ini sudah menjadi kata kunci pada abad itu untuk mengenali siapa keturunan Ismail. Jadi ini bukan istilah sembarangan, ini sudah dikenal. Ini yang dimaksud dokumen eksternal. Bukankah kita ini mengenal istilah apa itu? Syarif dan Sayyid. Ada istilah itu. Ya, tapi istilah ini sudah dikenal semenjak masa awal. Dan itu tidak hanya merujuk pada satu kelompok, tapi merujuk pada semua keturunan Ismail. Disebut syarifan. Wa ja'alu minhu ummah kabirah, dan aku akan menjadikan dia menjadi satu ummah yang besar. Sama seperti di dalam teks Quran menjadi ummatan muslimatan lak, menjadi satu ummah yang juga bertaslim kepadamu. Jadi sebenarnya Al-Quran ini menegaskan tokoh besar dari keturunan Ibrahim melalui Ismail itu memang sangat ditunggu, sangat ditunggu. Itulah sebabnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jaraknya jauh dengan kehidupan Ibrahim, jaraknya jauh dengan kehidupan Ismail, itu beliau ditunggu-tunggu sekian abad oleh mereka. Tapi mereka itu karena asobiyah, tahu asobiyah, merasa paling unggul, merasa paling mulia, mereka ingin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dari kalangan mereka. Makanya kelahirannya ditunggu-tunggu sampai mereka keluar dari Palestina menuju tanah Makkah. Kenapa mereka jauh-jauh dari Palestina sampai migrasi ke wilayah Makkah? Bahkan mereka juga migrasi ke kawasan Madinah. Kenapa? Bukankah itu tanah yang sangat jauh dari kehidupan mereka? Apa tujuannya? Bukan sekedar mencari mata pencaharian, tapi menyongsong kelahiran tokoh besar ini yang mereka ingin berasal dari kalangan Bani Israel, meskipun lahir di tanah Arab. Mereka tahu bahwa pribadi ini nanti lahir di kawasan Arab itu, tapi mereka ingin harus berasal dari kalangan Bani Israel. Disinilah tercatat, dokumen ini tercatat di dalam kitab Sirah Nabawiyah li Ibn Hisham. Beliau juga wafat tahun 150 Hijri. Supaya panjenengan semua paham yang saya maksud begini. Ini bangsa merasa diri paling mulia. Ini bangsa merasa dirinya paling unggul. Maka mereka ingin bahwa sang tokoh nanti itu muncul dari kalangan mereka meskipun lahir di tanah Arab. Makanya mereka migrasi jauh-jauh. Karena tujuannya begitu, sampai berani mengubah kitab Taurat sendiri. Al-Quran menegaskan. Tadi khutbah saya kalau dicermati, panjenengan semua pasti punya clue-nya. Clue itu apa? Ada satu tanda di situ. Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim berkata di dalam surah Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua. 'Alal kibari, anugerah apa itu? Masa tua adalah masa yang mendekati kematian, bukan masa yang jauh dari kematian. Di masa yang sangat emergensi itu, extraordinary itu, extraordinary yang saya maksud itu masa-masa yang sangat kritis dalam kehidupan seseorang, Allah baru menghadiahkan kepada Ibrahim keturunan.
Di situ disebutkan Ismaila wa Ishaqa, yakni Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Perhatikan redaksi Quran tuh. Kadang kita berpikir begini, kenapa ayat Quran itu tidak berbunyi begini? Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ishaqa wa Ismaila inna rabbi lasami'ud du'a. Kenapa redaksinya tidak berbunyi begitu? Karena di sini ada tujuan, bukan sekedar menyebutkan dua nama, tapi dua nama ini yang awalnya benar kemudian dimanipulasi hanya demi kepentingan kelompok tertentu dari kalangan Bani Israel sampai berani mengubah agama. Kalau kita sadar ayat ini disebutkan Ismail dan Ishak, memang betul Ismail putra Ibrahim dan memang betul Ishak putra Ibrahim, ya. Tetapi Quran itu hanya menegaskan sekedar urutan kelahiran, bukan urutan kemuliaan. Kenapa Ismail diletakkan di depan? Karena Ismail putra pertama. Kenapa Ishak diletakkan di belakang? Karena Ishak putra kedua. Hanya sekedar urutan kelahiran, tidak lebih dari makna itu. Ayat itu tidak mengandung makna ini urutan kemuliaan Ismail dibanding Ishak, bukan itu. Jangan sampai kita tersabotase dengan interpretasi yang menyimpang, seakan-akan di situ Ismail lebih mulia dibanding Ishak. Bukankah Allah sudah berkata bahwa la nufarriqu baina ahadim mir rusulih? Itu tegas ayat Quran. Sehingga kita pasti punya pemahaman yang sama bahwa itu adalah ayat yang dimaksud sekedar urutan kelahiran, bukan urutan kemuliaan. Sementara ayat begini ada di dalam kitab Torah ini sudah mengalami apa? Proses manipulasi. Kenapa? Urutannya dibalik karena ada tujuan. Teksnya sampai hari ini dapat kita baca, tentu saja bukan dalam bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Ibrani, dan teksnya berbunyi begini: Bnei Avraham Yitzhak wa Ismail. Bani Ibrahim Ishak wa Ismail. Artinya apa? Anak-anak Ibrahim ialah Ishak dan Ismail. Sedangkan Quran berkata Ismail wa Ishak. Kenapa di sini ada teks yang digeser di situ? Kenapa Ismail diletakkan di urutan belakang, sedangkan Ishak diletakkan di urutan di depan? Bukankah mereka sendiri tahu bahwa Ishak adalah putra kedua dari Ibrahim? Bukankah mereka tahu Ismail adalah putra pertama dari Ibrahim? Tapi kenapa redaksinya tersusun Ismail di belakang, Ishak di depan? Karena mereka punya tujuan bahwa Ishak lebih mulia dibanding Ismail. Maka nama itu digeser. Sehingga kita bisa tahu siapa yang dikorbankan oleh Ibrahim. Menurut mereka, Ishak. Ayat ini juga menegaskan, wa yomer Elohim, Tuhan berkata kepada Ibrahim, Kehna et binha et yekhideha asher ahafta et Yitzhak. Ambillah putramu satu-satunya, wahai Ibrahim, ambillah putramu yang satu-satunya itu, yang amat engkau cintai, yakni Ishak. Di sini jelas ada tujuan, ada motif bahwa Ishak memang lebih mulia dibanding Ismail. Makanya diletakkan di depan. Gejala seperti ini, gejala asobiyah seperti ini masih ada nggak sampai sekarang? Siapa mereka? Nggak perlu saya jawab. Dan ini telah terjadi di masa dulu. Syekh Ahmad Sarkuti melawan itu. Dan kita tahu bagaimana perjuangan beliau meluruskan agama ini. Karena jangan sampai orang menggunakan nasab untuk nasib. Dan ini berbahaya. Agama kita ini agama yang lurus,
agama kita ini agama yang diterima oleh manusia modern. Tidak ada kasta dalam Islam. Tidak ada mana urutan pertama yang mulia, mana urutan kedua yang tidak mulia. Semua sejajar. Dan Nabi sendiri yang mengajarkan. Bahkan Nabi sendiri berkata, seandainya Fatimah mencuri, maka aku akan yang memotong tangannya sendiri. Bukankah anak putra seorang Nabi, anak atau putra seorang Nabi yang bernama Nuh, tenggelam di samudra yang luas? Kenapa? Karena tidak ada iman pada dirinya, meskipun dia nasabnya nyambung kepada Nabi Nuh. Bukankah ini adalah ayat yang jelas termaktub dalam Al-Quran? Jadi yang ditegaskan bukan nasabnya, tapi yang ditegaskan adalah imannya. Itulah landasan kita dalam beragama. Makanya sejak awal Nabi SAW mengatakan itu.